Ya itu mungkin pertanyaan lain, bagaimana memperkenalkan konsep perintah ketiga ke publik gitu ya. Kayaknya kalau HKBP gimana nih Kang? Apanya? Kalau HKBP mungkinkah masuk nama kalau HKBP kan kita panggil kan debata Jehovah. Iya, udah malah gampang itu KBP. GKJ KBP gampang. Kalau di Oh gitu GKJ saya ya. nyebut Yehuwa enggak masalah. Di Alkitabnya ada, Alkitab Jawa ada nama Yehuwa enggak masalah. Kalau di Batak nyebut Jehovah gampang, sebut aja Jehovah. Kan itu masalah logat saja, B dan W aja. Di Batak ya Iya, Dewata, B ya B itu W. Dewata Yehuwa ya enggak apa-apa. Oh itu nama generik Dewata. Kan enggak apa-apa kita nyebut Dewa Yesus kan enggak apa-apa. Karena kata Deva itu kan Deus, Zeus, nyebut Zeus Yesus ya tidak apa-apa sebenarnya secara makna. Karena kata Deus itu kan Latin sama ini ya, Romawi ya, Roma, bahasa Roma. Yunani juga. Jadi Deus, Dios itu Tuhan artinya. Itu kan dari dewa, dari bahasa Sanskerta. Jadi pengaruh Sanskerta di bahasa Yunani itu ada. Deus, Deva itu sama dari kata yang sama. Jadi Jupiter itu Yupater, U-nya itu sebenarnya dewa, Yeu, dewa, dewa pater, dewa bapak, nah, gitu. Jupiter, dewa bapak. Cuman kalau kita nyebut Allah Bapa lah jadi agak-agak sulit secara makna, karena Allah bukan dewa. Allah tidak bukan nama generik gitu ya. Itu harus nama panggilan. Tuhan, Tuan, Dewa, Deus, Dios, apalagi Gusti, Kurios. Nah itu nama-nama sebutan panggilan semua. God, Lord, Al-Rab, nah gitu-gitu. Ilah, nah, ilah itu nama generik. Makanya kalau kita nyebut bahasa Arab ya nyebutnya ilah gitu harusnya. Jadi ilah menciptakan langit dan bumi di Kejadian itu. Pada mulanya ilah menciptakan langit dan bumi seharusnya. Cuman gara-gara ya sebenarnya kan orang-orang Kristen itu kan terpengaruh karena khilafah di Arab kan. Jadi kalau mereka nyebut nama nggak nyebut Allah itu jadi masalah, itu begitu dulu. Makanya terjemahan Arab terpaksa nyebut Allah. Karena kalau nggak nyebut Allah nggak boleh dicetak secara kenegaraan, tidak didukung oleh negara Islam gitu. Tapi secara makna tidak bisa, seharusnya secara bahasa pun nyebutnya ilah bukan Allah. Karena kan kata ilah itu nanti di Ibrani itu kan Eloah, itu cocok gitu ya. L-nya satu, bedanya L ini. L-nya satu. Jadi Elohim itu L-nya satu. Ilah L-nya satu. Eloah L-nya satu. Alahi, jadi ketika Yesus ngomong apa? Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Nyebutnya bukan Alahi tapi Alahi, L-nya satu. Ya agak sulit dibedakan kalau diucapkan, tapi secara tulisan beda. Alahi, Alahi, lemana sabachthani itu Aramnya. Atau Eli, Eli, lama sabachthani kalau Ibrani. Jadi Eli, Tuhanku, pendeknya gitu, L gitu. Kalau panjangnya ya Eloah gitu. Bukan Al-ah, bukan Allah itu bukan. Ilah bukan gitu tapi ilah, L-nya satu. Cuman karena bunyinya mirip ya agak orang nggak sadar bahwa itu beda. Jadi nyebut Allah sama Allah itu sama bunyinya, padahal L-nya double. Nah gitu. Jadi ya yang penting kalau saya setia dengan bahasa asli itu aja kalau saya. Cuman ya ada satu referensi lain. Misal dalam bahasa Ibrani kata Allah bukan H sih tapi ALAW itu artinya kutuk. Ada juga variasi kata Allah tetapi H-nya ini sebenarnya grammar aja ya. Jadi variasi dari Allah. Jadi Allah ya. Artinya kutuk. Jadi kalau terpujilah Allah yang maha tinggi itu orang bisa menuduh, oh kamu sedang memuji kutuk yang maha tinggi.
para sekrenamer, salah satu argumen sekrenamer begitu, karena memang ya bahasa Ibrani-nya kutuk itu ada satu kata Allah di situ. Memang ada kamusnya, saya coba cek ya, emang ada sih. Jadi ya Tuhan Allah yang maha tinggi, Pak. Tuhan kutuk yang maha tinggi. Jadi agak, kalau kita pahami Ibrani jadi agak ya merusak. Berarti saya memuja kutuk. Jadi saya umat yang terkutuk. Ya gitu. Karena secara bunyi mirip dengan bahasa Ibrani yang artinya kutuk. Makanya kalau kita orang Kristen lebih aman, saya bilang lebih aman, legal groundnya lebih bersih kalau kita hanya menggunakan nama-nama yang official, nama-nama resmi yang di kitab kita sendiri gitu. Kalau kita pakai nama-nama pinjaman, kita punya celah hukum. Makanya seperti Al-Sadiq saya bilang legal ground itu sebisa mungkin kita tidak punya celah hukum, karena setan itu kan seperti singa mengaum-ngaum mencari celah mangsa ya. Jadi mangsa yang lemah itu celah hukum diserang gitu. Makanya kalau kita nyebut nama Tuhan kita sebagai Allah, terus orang Islam komen, ya kita kalah, padahal kita tidak menyembah Tuhan yang sama dengan mereka gitu. Jadi ya ngapain nyebut nama Tuhan mereka gitu. Nah, saya sendiri karena Allah itu sudah diajarkan dari kecil, ya saya latah dulu, bingung saya. Nah, ini gimana? Saya otomatis nyebutnya Allah. Bahkan di pikiran gitu. Jadi mulut saya diem, otak saya nyebutnya Allah gitu. Jadi saya perlu kebiasaan. 2 tahun saya kira. 2 tahun saya komitmen bagaimana supaya refleks saya bukan Allah. Di otak ya, di pikiran. Kalau di mulut sudah bisa, tapi di pikiran kadang ya gitu.